Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu, ya sebelum kita mulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita pelajari hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, Bapak Ibu, sebelum mulai perkuliahan ini kita baca doa Al-Fatihah bersama-sama di dalam hati seperti itu. Berdoa dimulai. Setelah selesai. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke materi saya absen terlebih dahulu ya. Dedi Suryadi Hadir. Kemudian Desi Amalia. Selanjutnya Umiada. Umiada hadir. Oh, izin. Ya. Kemudian Irma Rizky hadir ya. Kemudian baik Bapak Ibu, setelah diabsensi tentunya pembelajaran kita akan dimulai seperti itu. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa Bapak Ibu? Surat Makkiyah dan Madaniyah. Ada yang masih ingat surat Makkiyah dan Madaniyah? Ada. Apa? Makkiyah. Itu apa? Ciri-cirinya? Terus apa lagi? Minggu kemarin kita bahas? Diawali dengan ya ayyuhal ladzina amanu. Ya, betul. Diawali dengan ya ayyuhal ladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas. Karakter Madaniyah. Apa? Ya ayyuhan nas. Betul, ya. Kemudian apa lagi? Makkiyah banyak pendek. Ya, betul. Makkiyah tentang tauhid, kemudian Madaniyah tentang aturan atau hukum. Baik, Bapak Ibu, ya, kali ini kita akan mempelajari tentang basmalah dalam perspektif tafsir fasih dan kontemporer. Baik, Bapak Ibu, sebelum ke materi tentunya ada capaian pembelajaran yang kita rencanakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti diharapkan setelah Bapak Ibu mempelajari mata kuliah Al-Quran dan ilmu tafsir ini, Bapak Ibu diharapkan yang pertama, yang khususnya dalam kajian pembelajaran hari ini, Bapak Ibu mampu ya menjelaskan kedudukan basmalah dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mengetahui sejarah basmalah dalam masa Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga itu adalah menganalisis penafsiran basmalah menurut para mufassir. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu dapat membandingkan penafsiran basmalah dalam tafsir klasik dan kontemporer. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dapat mengkritisi ya, relevansi makna basmalah terhadap persoalan kehidupan modern. Kemudian yang keenam, menyusun sintesis terhadap pemahaman basmalah sebagai landasan etika spiritualitas. Nah, Bapak Ibu, sebelum materi ini ada video ya, ada video kemudian menemukan jawabannya, maka tentunya ada presentasi ya, presentasi yang Bapak Ibu tadi sudah dikerjakan. Seru dimulai dengan kelompok 4 ya, kelompok 4 silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua.
daripada lembar kerja yang barusan Bapak bagikan. Adapun di sini kami ada 4 orang. Yang pertama ada Ibu Yulia, kemudian ada Aditya Sastra, dan terakhir ada Pak Dedi. Saya sendiri selaku moderator, saya Silmi akan memandu mungkin bagaimana kedepannya kami menjelaskan isi daripada pertanyaan yang sudah didiskusikan sebelumnya. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yulia mengenai apa sih sebab atau apa sih jawaban daripada pertanyaan nomor 1 yang menanyakan kenapa atau apakah Bismillah termasuk daripada sebuah ayat atau tidak. Kepada Ibu Yulia, disilakan. Di sini saya akan menjelaskan apakah basmalah itu termasuk ke dalam ayat atau bukan gitu ya. Jawabannya adalah termasuk ya, karena Bismillah itu merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah gitu. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, boleh dong tepuk tangan dulu. Mantap. Jadi jawabannya begitu singkat, padat, dan jelas. Mungkin juga rekan-rekan sudah mengetahui sedikit banyaknya bahwasanya ternyata basmalah termasuk daripada ayat suci Al-Quran. Nah, tadi juga telah dicontohkan bahwa dalam surat Al-Fatihah ayat 1-nya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, yang berikutnya adalah jawaban hasil diskusi kami lagi berkenaan dengan pertanyaan nomor 2. Kepada Aditya Sastra, saya silakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari mengapa surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Jawaban yang pertama itu yang dimana isi surah tentang peperangan dan murka. Jadi tidak diawali dengan bismillah. Kemudian ada hubungannya dengan surah Al-Anfal. Ada riwayat dari Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas bahwa surah At-Taubah dipandang sebagai kelanjutan atau satu kesatuan tema dengan surah Al-Anfal, sehingga penulisannya tidak dipisahkan oleh bismillah. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Telah menyinggung sedikit banyaknya bahwasanya makna daripada surat At-Taubah ini bersinggungan atau grand temanya itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ditariknya hubungan antara soal diplomasinya, kemudian pemerintahan dan lain sebagainya. Pun di sana dijelaskan bahwa bagaimana keadaan atau teguran yang ada yang diberikan, dan ternyata di sana dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa ternyata sahabat bukan adanya kesalahan dalam kekeliruan menulis, tapi memang di sana sebagai bentuk bahwa kasih sayang Allah dicabut, karena Bismillah itu kan mengandung makna kasih dan sayang. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Sastra bagaimana jawaban atau diskusi daripada pertanyaan tersebut. Hasilnya demikian. Dengan biara'i seperti itu. Nah, yang pertama yaitu adalah aspeknya. Yang pertama adalah pendekatan. Nah, Bapak Ibu, kalau tafsir bil mansur atau tafsir klasik itu adalah pendekatannya riwayat, bahasa, sama fikih. Nah, kalau tafsir bil rafi atau kontemporer itu adalah pendekatannya adalah konteks sosial, kemudian pendidikan. Kemudian yang kedua fokus ya. Kalau klasik yaitu adalah fokus pada makna atau hukum. Kemudian kalau kontemporer ya. Kemudian metodenya
bila di awal surat yang tadi Bapak sebutkan kan, dengan rasional bahwa adanya basmalah di awal adalah bentuk atau tabaruk kalimat berkah pembatas antar surat seperti itu, Pak. Iya, yang tadi. Jadi tidak termasuk Surat. ayat ya atau surat. Baik, ada yang mau jawab lagi silakan. Kenapa surat basmalah termasuk atau tidak ke dalam Al-Qur'an? Ada dua pendapat. Dua pendapat silakan. Ada yang mau jawab lagi? Ayo boleh atau cukup aja? Baik. Sudah kesimpulan saja ya. Tafsir basmalah ya menurut pendapat tafsir klasik, kemudian pendapat tafsir kontemporer, bahwa kita tarik kesimpulannya bahwa basmalah itu merupakan salah satu fondasi ya spiritual dan etis ya dalam Islam. Kemudian mufassir klasik memberikan landasan yang kuat yang melalui analisis bahasa, kemudian analisis riwayat, kemudian juga analisis hukum. Ya, sedangkan mufassir ya kontemporer itu memperluas ya maknanya sehingga relevan dengan tantangan jawab zaman seperti itu. Nah, perpaduan kedua antara pendekatan ini menunjukkan bahwa basmalah bukan hanya bacaan pembuka ya, tetapi juga paradigma hidup ya yang menghubungkan dimensi tauhid, akhlak dan tanggung jawab sosial. Jadi kesimpulannya basmalah itu merupakan salah satu bacaan ya, bacaan bukan hanya bacaan, dia juga sebagai ayat dalam Al-Qur'an, kemudian juga bersifat teologis ya, kemudian juga bersifat sosial ya, kemudian juga bersifat Bapak Ibu, kultural, budaya ya. Kemudian yang keempat, basmalah juga sebagai taraf sosial baca antara